Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Darmawan dengan NIM A12 2023 07108. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai servis katalog layanan IT Udinus untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Tata Kelola Manajemen SITI dari kelompok kelas A12 6403. Ya, apa sih servis katalog itu? Jadi, servis katalog itu adalah daftar atau katalog yang mencakup semua layanan TI yang ditawarkan oleh suatu organisasi, termasuk layanan yang aktif, layanan yang dalam pengembangan, dan layanan yang telah diperhitungkan biaya dan resikonya. Servis katalog membantu pengguna memahami layanan TI yang tersedia dan membantu organisasi mengelola dan meningkatkan kualitas layanan. Berikut adalah layanan IT Udinus yang sudah saya identifikasi dan saya ambil 4 yang sering dipakai oleh mahasiswa, yaitu yang pertama ada web KRS, yang kedua Kulino, yang ketiga Siadin, dan yang keempat ada Dinus First atau aplikasi mobile dari Siadin. Oke, selanjutnya yang pertama ada web KRS Udinus. Web KRS Udinus adalah sistem berbasis web yang digunakan untuk mahasiswa untuk mengisi dan mengambil mata kuliah setiap semester yang dapat diakses pada laman krsdinus.ac.id. Oke, berikut adalah tampilan ketika mahasiswa atau pengguna setelah login ke halaman KRS Udinus. Pada menu bagian atas di sini ada Home, menu input dan edit KRS, logout, dan juga ada profil pengguna. Lalu pada tampilan menu di sini, tampilan yang paling atas ada jadwal input KRS sesuai prodi atau fakultas masing-masing dari mahasiswa. Kemudian di bawahnya ada menu untuk download penawaran jadwal. Terus di bawahnya ada download KRS sementara Anda yang bisa di-download ketika sudah menginput KRS. Lalu di bawahnya ada petunjuk peminatan tugas akhir dan juga tampilan yang paling bawah ada tampilan rekap mata kuliah yang pernah diambil beserta nilainya. Baik, selanjutnya ketika mahasiswa mengeklik menu input edit KRS, nantinya tampilannya akan seperti ini. Dikarenakan dikarenakan sekarang bukan jadwal untuk mengambil KRS atau mengisi KRS, jadinya hingga tampilannya akan seperti ini di halaman KRS regulernya. Kemudian di sampingnya ada menu hotline yang berisi kontak-kontak yang bisa dihubungi oleh mahasiswa. Di sini ada biro akademik, biro keuangan, dan lain sebagainya. Lalu ada perpustakaan dan juga TU fakultas dari masing-masing mahasiswa yang bisa dihubungi nantinya. Oke, kemudian ada Kulino. Kulino adalah platform pembelajaran daring milik Udinus yang digunakan untuk mengakses materi kuliah, mengumpulkan tugas, dan mengikuti pembelajaran secara online. Berikut adalah tampilan utama Kulino pada saat baru masuk. Oke, pada bagian atas di sini ada menu LMS kuliah online Udinus atau bagian home-nya dari Kulino. Kemudian di sampingnya ada pengumuman dan juga ada bagian bahasa yang digunakan. Oke, kemudian di bagian kanan atas ada tampilan profil dari mahasiswa yang sedang masuk ke Kulinonya. Kemudian di sini pada tampilan home akan ditampilkan atau disediakan sebuah menu yang berisi mata kuliah yang sedang diampu oleh mahasiswa pada semester tersebut, semester ini. Kemudian di sampingnya ada pengumuman, di bawahnya ada upcoming event, dan di sini ada juga tampilan
atau menu tugas yang perlu dikumpulkan itu apa saja. Kemudian di sini ada bagian navigasi untuk memudahkan mencari. Namun sayangnya di sini pada bagian navigasi hanya terdapat kode mata kuliah, tidak ada yang namanya nama mata kuliah. Lalu di bawahnya ada private file dan juga di bawahnya lagi ada tampilan pengguna yang sedang online atau memasuki Kulino. Kemudian ketika mahasiswa mengeklik mata kuliah yang ingin dimasuki atau ingin dimasukinya, ingin masuk ke menunya maksud saya, nanti akan menampilkan seperti ini. Di sini ada menu pertemuan, ada pertemuan satu beserta tanggal pertemuannya dan juga ada materinya juga, materi yang dibagikan oleh dosen beserta referensi-referensinya. Ada jurnal juga yang dapat membantu mahasiswanya untuk belajar dari rumah. Kemudian pada bagian kanan ada navigasi juga seperti halaman tadi, cuman di sini navigasinya lebih spesifik yaitu pada mata kuliah yang diklik tersebut. Di sini pada bagian navigasi ada tampilan partisipan, competence, dan grade. Pada tampilan partisipan ini nantinya mahasiswa juga bisa melihat rekan-rekan sekelasnya juga dari sini. Dan juga ada pertemuan-pertemuan lainnya yang bisa diakses dari sini. Oke. Kemudian ada SIADIN atau Sistem Informasi Akademik Udinus, yaitu portal utama yang digunakan mahasiswa dan dosen untuk mengakses berbagai layanan akademik seperti KHS, KRS, jadwal kuliah, pembayaran, dan informasi akademik lainnya. Baik, berikut adalah tampilan utama SIADIN ketika mahasiswa baru masuk atau berhasil login. Tampilan awalnya seperti ini. Pada menu bagian kiri berisi sidebar yang berisi dashboard, menu akademik, biodata, keuangan, dokumen, tugas akhir, dan juga lainnya. Pada menu dashboard ini terdapat tampilan seperti ini yang kita mulai dari atas ini ada kata-kata sambutan dari webnya. Dan di bawahnya ada kuesioner atau biasanya ada info-info penting. Kemudian sebelah kanannya ada jumlah mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ini. Kemudian ada total SKS-nya. Kemudian sampingnya ada IP mahasiswa. Kemudian di bawahnya ada tampilan jadwal atau kalender akademik. Lalu di bagian kanan atas juga ada tampilan sisa masa studi ideal mahasiswa. Oke, selanjutnya, di sini ketika mahasiswa mengeklik menu akademik, nantinya akan menampilkan seperti ini. Dalam menu akademik nantinya ada menu lagi. Di sini ada menu KRS, KHS, jadwal ujian, presensi online, daftar nilai, matrikulasi, dan semester antara. Di sini pada menu KRS juga terdapat jadwal mata kuliah beserta ruangannya dan juga ada total SKS-nya. Di sini juga kita bisa mengunduh KRS-nya lewat menu KRS ini. Di menu KHS nantinya kita juga bisa melihat riwayat mata kuliah yang sudah kita ambil dan juga beserta ada nilai-nilai akhirnya juga. Jadwal ujian, pada menu jadwal ujian ini biasanya akan terdapat jadwal-jadwal ujian seperti UTS atau UAS yang biasanya akan sudah keluar ketika sudah membayar tagihan dan juga biasanya ada kuesioner sebelum jadwalnya terbit. Kemudian ada presensi online yang bisa digunakan untuk presensi yang sekarang yaitu menggunakan online. Kemudian ada daftar nilai yang berisi
daftar-daftar nilai juga seperti KHS tadi, yang sudah mata kuliah yang sudah diambil, dan lain sebagainya. Dan pada menu biodata juga kita di sini bisa mengedit atau menampilkan data diri kita dan juga biasanya ada juga ini apa sih? Tampilan data orang tua mahasiswa dan juga dosen wali. Pada menu keuangan akan ada jumlah tagihan yang perlu dibayar dan juga jika sudah dibayar akan menampilkan tagihan sudah lunas. Di sini ada menu dokumen, dan ada menu tugas akhir juga bagi mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah tugas akhir. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Dinus First. Nah, Dinus First adalah portal digital Udinus yang menyatukan berbagai layanan kampus dalam satu platform seperti e-learning, informasi akademik, administrasi, dan fitur pendukung lainnya. Nah, jadi Dinus First ini adalah versi mobile-nya atau versi aplikasi yang ada di handphone kita yang bisa di-download melalui Play Store ataupun App Store. Nah, di sini adalah sama saja seperti Siadin, cuman lebih simpel. Jadi, sini lebih memudahkan para mahasiswa untuk melakukan absen atau melihat jadwal. Oke, di sini ada menu beranda yang akan menampilkan menu-menu seperti ini ketika kita berhasil login. Pada menu beranda ini terdapat user, nama user beserta NIM-nya, dan jika diklik nantinya akan menuju ke bagian profil ini. Pada menu beranda ini juga ada menu sistem informasi yang terdapat ada menu kehadiran yang di dalamnya nanti kita bisa presensi online juga. Kemudian kita bisa melihat presentase kehadiran kita pada mata kuliah yang sedang diambil. Kemudian ada KRS. KRS ini berisi eh, mata kuliah apa saja juga yang kita ambil beserta total SKS-nya. Dan juga di sini ada jadwalnya juga di menu KRS ini. Kemudian ada KHS. KHS ini akan menampilkan riwayat mata kuliah yang sudah diambil seperti menu KHS pada web-web sebelumnya. Dan juga pada menu KHS akan menampilkan nilai juga. Dan juga ada IPK juga. Dan kemudian ada menu pembayaran. Di sini bakalan ada memuat tagihan yang perlu dibayar. Kemudian ada ujian yang berisi jadwal-jadwal ujian. Dan ada pengaturan yang dapat digunakan untuk mengedit profil dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya di bagian bawah ada menu jadwal. Jika diklik nantinya akan menampilkan jadwal-jadwal pada mata kuliah yang sedang diambil pada semester ini. Dan di sini juga ada nama mata kuliah beserta kode kelasnya. Ada total SKS-nya juga berapa, ada jam mata kuliah dan juga ada ruangan diadakannya mata kuliah tersebut. Baik, kemudian pada menu profil, jika diklik nantinya akan seperti ini. Ada foto profil Siadin kita, mahasiswa, dan ada data diri mahasiswa juga, ada NIM, nama mahasiswa, jalur pendaftaran, status mahasiswa, kelas, dan juga dosen wali. Dan ada juga data diri yang lebih lengkap, seperti alamat rumah juga. Jika diklik, oke, kalau misal ada data-data yang perlu diedit, bisa juga melalui menu edit profil ini. Oke, mungkin sekian dari saya.
Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.